Newsmaker, ketemu lagi di obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Deadline atau batas akhir 1 Juli pembayaran tebusan 5 miliar rupiah yang diminta kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua untuk menyelamatkan pilot Susi Air sudah lewat. Bukan hanya minta tebusan 5 miliar, tapi KKB Papua juga meminta senjata dan minta merdeka. Nah, aksi separatis KKB Papua ini menarik perhatian publik, sebab jika uang tebusan 5 miliar diserahkan, apakah betul KKB Papua akan membebaskan pilot Susi Air dengan selamat? Atau KKB Papua masih akan meminta senjata dan merdeka, satu paket dengan uang tebusan? Nah, seperti apa peluang Indonesia menyelamatkan Philip Mark Mertens, pilot Susi Air yang disandra asal Selandia Baru? Telah bersama kita untuk menjawab pertanyaan publik ini, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Bapak Soleman Ponto. Selamat sore Pak Ponto. Ya, selamat sore. Ya, terima kasih Pak Ponto atas waktunya. Pak Ponto, langsung aja nih, deadline 1 Juli sudah lewat. KKB menyatakan pilot Susi Air masih selamat. Pemerintah pun masih mengatur strategi pembebasan. Nah, hingga rekaman kita saat ini, Pak Ponto, belum ada statement resmi dari KKB maupun pemerintah tentang akhir penyanderaan sejak 4 bulan yang lalu. Pasti pemerintah seperti mustahil ya memenuhi 2 dari syarat senjata dan merdeka ini ya Pak Ponto ya. Maka pertanyaannya adalah, apakah ini berarti pemerintah sengaja melepas deadline 1 Juli lewat ya Pak Ponto? Bukan. Kan bagi pemerintah kalau dia mau selama ini kan dia minta merdeka. Kalau dia minta merdeka tentunya pemerintah tidak akan menggadaikan kemerdekaan hanya untuk ditukar dengan satu orang pilot itu. Tetapi kalau dia minta 5 miliar, itu lain cerita. Itu biasanya kalau penyanderaan seperti itu memang selalu ditukar dengan uang. Itu biasa itu, bukan hal yang luar biasa. Jadi kalau penyanderaan, operasi militer untuk penyanderaan terlalu mahal. Sekarang sudah berapa? 5 atau 6 yang mati untuk itu. Masih mau operasi militer hanya untuk membebaskan satu orang? Terlalu mahal untuk itu. Jadi kalau dia memang mau minta saya tembak, ya udah tembakin aja itu. Lebih baik satu itu mati daripada berapa lagi prajurit mau korban hanya untuk satu orang itu. Tapi kalau dia minta uang, itu lain cerita. Kan Ibu Susi bisa kasih lah. Kalau 5 miliar kecil lah itu. Kalau memang betul dia minta itu, kan gitu. Oke, Pak Ponto, Panglima TNI menyerahkan negosiasi dengan KKB Papua kepada Bupati Nduga. Bupati juga menyatakan siap menyerahkan 5 miliar uang tebusan dengan menemui KKB. Dan dari kacamata intelijen nih Pak Ponto, seperti apa peluang pilot Susi Air ini bebas jika Indonesia hanya mau membayar uang tebusan 5 miliar dan menolak 2 syarat lainnya? Ya tergantung dia, kalau memang dia cuma mintanya 5 miliar, ya sudah. Tapi kalau dia mau minta merdeka, ya nggak akan diberikan itu kemerdekaan. Kalau cuma 5 miliar dia lepas, ya tergantung mereka lah. Dan itu memang kenapa harus Panglima TNI. Betul itu, silakan ke Bupati. Kan silakan Bupati yang tahu bagaimana bernegosiasi. Kalau bagi Panglima kan urusannya itu tembak-menembak. Kalaupun negosiasi, ya mana uangnya? Kan itu sudah biasa lah. Sinar Kudus dulu seperti itu, baru ada kasus di Filipina juga begitu. Kan itu. Jadi artinya dengan Bupati Nduga yang bernegosiasi itu udah jalan yang tepat gitu Pak ya? Iya, sudah betul itu. Sudah betul itu. Karena mereka lah yang lebih tahu itu. Kan siapa aja bisa, yang penting dia mau dilepaskan. Kan itu aja. Oke, Pak Ponto, jika KKB terus mengulur waktu dengan menyatakan pilot Susi Air masih selamat, apakah ini pertanda KKB mengirim sinyal nih ke pemerintah? Semakin lama mengulur waktu, makin lama nama Indonesia disorot dunia dengan isu penyanderaan. Mungkin apa tidak, Pak Ponto, seperti itu? Ada urusan dengan pemerintah. Makin lama ya biarin aja suka-suka dia. Apa urusan dengan pemerintah? Cuma satu pilot itu ngapain takut dengan sorotan dunia? Baguslah biar dunia tahu Indonesia ini sekarang aman dan tentram, tegas kepada para pemberontak. Kan bagus. Kenapa harus takut dengan sorotan dunia? Biarin aja dunia menyorot. Kesempatan kan kita bisa publikasi Indonesia tanpa harus ada upaya yang lain. Ya biarin aja, nggak usah takut kita disorot. Sepanjang kita benar, kan pepatah bilang berani karena benar. Kan begitu.
Oke, Pak Ponto, dari kacamata intelijen nih, deadline 1 Juli lewat, pilot Susi Air masih sehat. Siapa nih yang menang, Pak Ponto? Siapa yang di atas angin nih, Pak Ponto? Ya pemerintah lah atas angin. Dia mau membunuh ya silakan aja. Tapi dia tidak mungkin, tidak bisa menekan pemerintah harus ikut kemauannya dia. Nggak ada cerita itu. Ya pemerintah menang lah. Bahwa bagi pemerintah terlalu kecil lah itu satu orang pilot ditukar dengan kemerdekaan. Kalau kamu mau tembak, kan aku udah berapa kali juga dibilang dalam beberapa pernyataan saya. Kalau mau tembak ya tembak aja. Tapi Anda bahwa mereka itu tidak bisa menekan pemerintah untuk mengikuti kemauannya. Tidak bisa. Kan itu. Oke, Pak Ponto, pekan ini Presiden menyatakan banyak hal yang telah dilakukan Indonesia untuk membebaskan pilot Susi Air, tapi tidak bisa dibuka ke publik. Nah, kira-kira apa saja nih Pak yang dilakukan pemerintah yang informasinya disimpan Presiden, Pak Ponto? Ya negosiasi lah. Apalagi kalau nggak negosiasi. Memang hanya itu jalannya untuk membebaskan Sandra. Masa mau operasi militer? Jadi hanya negosiasi lah Pak ya, jadi tidak sampai operasi militer seperti itu Pak ya? Ya negosiasi itu sudah banyak cara untuk bernegosiasi kan. Sudah banyak sekali cara. Tapi kalau mereka nggak mau ya sudah, nggak ada urusan. Kan gitu. Jadi tidak perlu sampai operasi militer gitu ya Pak Ponto ya, cukup dengan negosiasi seperti itu ya Pak? Terlalu mahal untuk operasi militer itu untuk satu orang pilot itu. Sinar Kudus dulu kita tidak operasi militer juga kok. Filipina juga tidak. Negosiasi sudah benar. Ya kalau nggak mau ya sudah ambil aja pilotnya itu dimakan aja nggak apa nggak ada masalah, Indonesia tidak rugi kok. Kan gitu. Oke, Pak Ponto, kita bergeser ke kontroversi asal-usul ultimatum penembakan 1 Juli. Saat ini beredar informasi, ultimatum itu bukan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya, melainkan dari kelompok KKB Papua yang lain, pimpinan Jeffrey Pagawak yang kini tinggal di Papua Nugini. Nah, apakah ini yang menjelaskan mengapa pilot Susi Air masih sehat meski lewat 1 Juli? Sebab bukan Egyanus Kogoya yang mengancam menembak pilot Susi Air, tapi Jeffrey Pagawak. Seperti apa nih pantauan Pak Ponto soal Jeffrey Pagawak dan Egyanus Kogoya ini, Pak Ponto? Kita ngapain pusing salah satu dari dia? Kan yang penting kan itu. Ngapain kita urusan mau siapa kan gak ada urusan. Nggak usah dipusingin siapa sih yang mau yang menyandra, nggak usah dipusingkan itu. Itu nggak ada masalah itu. Bukan urusan kita. Mau di siapa kek, Egyanus kek, mau siapa kek itu nggak ada urusan. Itu. Oke, Pak Ponto, jika betul ancaman penembakan 1 Juli bukan dari KKB penyandra pimpinan Egyanus Kogoya, apakah ini berarti peluang pembebasan pilot Susi Air bisa terjadi tanpa syarat nih, Pak Ponto? Pertanyaan ini penting sebab tim gabungan pengendalian KKB Papua, Satgas Damai Kartens, optimistis upaya pembebasan tanpa syarat bisa tercapai. Nah, seperti apa nih menurut Pak Ponto? Saya kira Indonesia itu enggak pusing mau dengan syarat, tidak ada syarat, itu nggak ada urusan. Kalau mau dilepas-lepas, kalau mau diterima, terima. Kalau enggak, ya udah nggak usah. Ngapain pusing dengan hanya satu orang itu? Masa satu orang itu satu Indonesia harus ribut? Ya kalau dilepas, lepas. Kalau mau terima uang, terima uang. Kalau mau ditahan, ya tahan aja. Ya udah kan gitu aja kok repot katanya Pak Gus Dur. Iya kan? Kenapa kita harus ribut hanya gara-gara satu orang? Dia sudah tahu risiko kalau masuk di sana seperti itu. Kenapa kita jadi ribut? Yang ribut itu harusnya yang punya pilot itu. Itu yang harusnya ribut, berupaya. Bukan pemerintah. Pemerintah sudah cukup dengan negosiasi. Kalau dia nggak mau dengar, ya udah. Kenapa harus dipusingkan sama satu orang itu? Kan gitu. Oke, Pak Ponto, dari kacamata intelijen, untuk mencapai pembebasan tanpa syarat seorang sandera yang mencuri perhatian dunia, butuh berapa lama nih Pak kira-kira negosiasinya? Kalau menurut Panglima TNI tidak ada tenggat waktu upaya pembebasan pilot Susi Air. Betul Panglima TNI, tidak ada tenggat waktu. Kenapa kita harus pakai target? Nggak dibebaskan juga nggak apa-apa kok bagi Indonesia. Kenapa kita harus pusing? Kenapa kita harus menekan waktu? Kan itu.
Pak Ponto, ada KKB Egyanus Kogoya, ada juga KKB Papua di bawah komando Jeffrey Pagawak yang tinggal di Papua Nugini. Nah, dulu pemberontak Timor-Timor, punya pentolan-pentolan yang berpendidikan dan bersuara di Eropa. Nah, kalau dari pantauan Pak Ponto, apakah Egyanus Kogoya, Jeffrey Pagawak, dan kelompok lain KKB Papua ini benar-benar hanyalah kelompok kriminal bersenjata saja? Atau sebaliknya juga memiliki aktor intelektual dari luar Papua, Pak Ponto? Kan pemerintah bilang kelompok kriminal, ya udah kriminal, kenapa dia pusing? Ya kriminal, ya udah. Kan gitu. Kenapa kita harus pikir ada siapa di belakang? Nggak ada urusan. Kriminal ya sudah kriminal. Saya menyarankan bikin dia pemberontak, nggak mau, ya udah kriminal. Ya sudah, kriminal. Titik, kan gitu aja. Baik, Pak Ponto, sebagai closing nih Pak, apakah langkah-langkah pemerintah membebaskan pilot Susier ini termasuk menangani KKB Papua ini sudah berjalan dengan baik atau ada catatan lain dari Pak Ponto nih? Silakan Pak Ponto. Yang mana ini? Kalau kita berbicara pembebasan Sandra ya sudah benar, negosiasilah terus sampai dia malas sendiri. Kalau penanganan KKB dari awal saya bilang mereka sudah tidak lagi kriminal, mereka sudah pemberontak bersenjata. Robahlah statusnya dia bahwa itu pemberontak bersenjata, laksanakan operasi militer untuk melaksanakan mengatasi pemberontak bersenjata. Itu kalau KKB terus ya sudah, kita tunggu aja terus kriminal terus itu. Tidak akan ada ujungnya kalau namanya kriminal. Kan itu. Oke, terima kasih Bapak Sulaiman Ponto, mantan Kabais TNI, Laksamana Muda TNI Purnawirawan. Sekali lagi terima kasih Pak Ponto atas perbincangan di Newsmaker kali ini, Pak. Oke, terima kasih. Demikianlah Newsmaker pekan ini, kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber lainnya. Saya Alfa Mandalika, sampai jumpa.